Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar membuat proporsi tubuh. Pertama-tama kita akan membuat petak-petak dulu. Saya jelaskan dulu cara pembuatan petak-petaknya. Ada 10 garis, silakan teman-teman buat sekaligus diberi nama semua sampai 10. Ini lalu di garis mendatar. Jarak tiap garisnya dari ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini itu adalah 3 cm. Kemudian setiap kolom dari garis yang terbentuk kita kasih nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai 9 kolom. Ada 9 kolom, makanya ini tadi rumusnya disebut dengan proporsi 9 kali tinggi kepala. Kepalanya ada 1 kolom ini. Nah, ini kan kita tinggi kepala 3 cm, itu bisa dikurangi jadi 2 atau bahkan 4 kalau gambarnya mau lebih besar. Lanjut ke garis di bawah nomor 2, ini ada sepertiga, artinya lebar ini dibagi 3. Jadi karena lebarnya 3 cm dibagi 3, maka jarak dari nomor 2 ke bawah ini adalah 1 cm. Lalu jika tinggi kepala yang lain misalnya 2 atau 4, maka 2 atau 4 itu tadi dibagi 3 untuk menentukan garis yang ini. Bisa dipahami ya. Lanjut ke garis 3 ke bawah ini ada tulisan setengah, maka tinggi kepala ini dibagi 2 atau dibagi setengah, hasilnya adalah 1,5 cm. Jadi jarak ini adalah 1,5 cm. Kemudian di garis nomor 5 ke bawah ada tulisan 2/3, ini artinya tinggi kepala yang 3 cm tadi dikali 2 kemudian dibagi 3. Dan kemudian ini hasilnya adalah 2 cm. Nah, bisa dipahami ya. Lalu ada keterangan-keterangan di kolom nomor 1 kepala, kemudian di sini adalah leher dan bahu. Di nomor 3 ada dada dan payudara, nomor 4 pinggang dan siku. Kemudian ini nanti area panggul, kemudian nomor 5 ada selangkangan, kemudian yang ini adalah tangan, di nomor 7 ada lutut, dan di area kolom 9 ada kaki. Baik, selanjutnya kita akan mulai membuat proporsi tubuhnya. Kita akan mulai membuat kepala di kolom atau petak nomor 1. Jika teman-teman sudah pernah menggambar atau sering menggambar, langsung saja dibikin bundar gini, oval, itu boleh. Namun untuk teman-teman yang mungkin jarang menggambar, agak susah membuat lingkarannya, kita bisa membuat petak-petaknya dulu. Dari garis vertikal di kolom nomor 1, kita ukur sekitar 2-2,4 cm. Artinya ke kiri dan ke kanan jaraknya sekitar 1-1,25 cm. Kemudian kita buat garis mendatar seperti ini dari atas ke bawah di kolom satunya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu di kolom 1 ini kita bagi lagi membuat petak. Ini kita bagi 3. Masing-masing jaraknya 1 cm, 1 cm. Kita bagi. Yang ini juga kita bagi. Lalu kita buat garis mendatar. Kita hubungkan pembagiannya tadi menjadi kotak-kotak kecil seperti ini. Lalu kita akan mulai isi petak-petaknya ini agar terbentuk gambar kepala. Kita mulai dari petak yang pertama, kita buat seperti ini. Ini tengkorak kepala atas ya. Kemudian yang kedua juga begini. Nah, jadi sama rata. Bisa silakan lihat-lihat dulu kira-kira bentuknya sama atau tidak. Jika tidak sama, boleh kita ulangi, kita hapus sampai bentuknya sempurna. Kira-kira seperti ini. Lalu ke bawah kita akan membentuk pipi dan dagu. Ini kita geser sedikit. Kemudian yang ini juga sedikit untuk membentuk dagu, kita bentuk titik-titiknya. Lalu kita hubungkan dari tengkorak kepala tadi menuju pipi lalu ke dagu. Kira-kira seperti ini. Kemudian yang sebelahnya juga sama, kita hubungkan. Lalu kita bentuk kepala membentuk oval. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya. Nah, tapi ini tidak paten ya. Jika teman-teman ingin dagunya lebih runcing, boleh. Jika ingin pipinya agak menggembul juga nggak apa-apa. Ini hanya sebagai contoh karena yang namanya seni macam-macam ya.
Lalu setelah kepala, kita akan membentuk leher. Bisa langsung saja atau bisa dipetakin. Ini sekitar 0,9 sampai 1 cm. Jadi kiri ke kanan sekitar 0,4,5 atau 0,5 cm. Kemudian kita bisa bantu dengan garis seperti ini jika yang belum terbiasa menggambar ya. Kalau yang sudah terbiasa bisa langsung saja dibentuk. Nah, ini adalah kerangka lehernya, kurang lebih sebesar ini. Kemudian langsung saja kita lanjutkan ke bahu. Bahu posisinya ada di garis nomor 2/3 ini. Nah, ini kita ukur sekitar 4 sampai 4,5 cm. Maka ke kiri dan ke kanan sekitar 2 sampai 2/4 cm. Kita bisa melakukan penandaan. Nah, seperti ini kurang lebih. Lalu langsung saja kita hubungkan dengan membuat batang leher dari dagu ke bahu. Seperti ini contohnya. Ini begini, langsung kita hubungkan ke bahu. Pelan saja gambarnya, nggak apa-apa. Nah, seperti ini, kemudian sisi sebelahnya lagi boleh. Begini, langsung kita hubungkan ke batas bahu. Bahu sudah, lanjut ke dada dan payudara atau ketiak juga. Ada di nomor 3, kita ukur, kita bisa ukur lebarnya sekitar 3,5 cm. Jadi dari kiri ke kanan, garis vertikal ini sekitar 1,75 cm. Ini kira-kira ya. Lalu langsung saja dari batas ini kita membuat payudara dan dada hingga berhenti di garis 3,5 dan juga garis pinggang dan siku. Untuk garis pinggang dan siku ini kita buat dulu batas pinggangnya itu sekitar 2,4 sampai 2,5 cm. Kita buat dulu di garis nomor 4 untuk pinggangnya, kemudian tinggal kita hubungkan saja. Dari ketiak berhenti di garis nomor 3,5 untuk payudaranya, kurang lebih seperti ini. Ini batas maksimal bawah payudara ya. Kemudian kita langsung menghubungkan ke pinggang begini. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Lanjut, kita akan menggambar panggul di kolom nomor 4. Kita ukur dulu lebar panggulnya. Bisa sekitar di tengah-tengah kolom nomor 4 ini. Kita ukur sekitar, ini kita bisa tentukan tengahnya dulu kalau mau. Kemudian kita ukur lebarnya sekitar 3,8 sampai 4 cm. Kita kasih tanda ke kanan dan ke kirinya. Seperti ini, lalu kita akan sekaligus membuat batas di selangkangan di garis nomor 5. Begini, ini nanti sekalian untuk paha. Langsung saja kita liukan ke batas panggul terbesar. Bisa langsung lurus seperti ini. Kemudian dari panggul terbesar tadi, begini, langsung lurus ke sini untuk pahanya. Kemudian kita langsung beranjak ke nomor 7. Di sini kita akan membuat lutut. Kita kasih jarak dulu sekitar dari garis vertikal sekitar 0,6 sampai 0,7 atau 0,5 juga boleh. Ini ya, dari garis vertikal untuk membuat jarak antar lutut, kemudian lebar lututnya sekitar 1 cm dari jarak tadi. Langsung kita membuat garis saja dari paha, maksud saya dari paha ini, dari ujung panggul terluar ini, kita hubungkan ke lebar lutut yang ini, kemudian dari selangkangan ini, kita hubungkan ke yang ini. Nah, jadi lebar lututnya kira-kira 1 cm. Ini garis lurus hanya sebagai rangkanya dulu, supaya lutut kita tidak kemana-mana ketika menggambar. Lalu ini tinggal kita liukan, agak kita keluarkan sedikit, supaya agak bohai sedikit ya. Kemudian paha dalamnya juga agak kita liukan sedikit, supaya gambarnya tidak lurus banget. Seperti ini kira-kira kurang lebihnya. Nah, seperti ini.
Nah, ini lututnya lebar 1 cm tadi. Nah, ini sudah cukup cakep gambar kita. Lanjut ke bawah. Kita akan membuat kakinya dulu di kolom nomor 9. Kita akan membuat pergelangannya dulu. Berada sekitar di garis nomor 9. Ini kolom nomor 9, garisnya berada di nomor 9. Untuk pergelangan kira-kira kita buat sekitar jaraknya bisa sekitar 1 cm lah ya dari garis vertikal ini. Kemudian ini kita ukur sekitar 0,5 sampai 0,7. Ini saya pakai 0,6. Lalu kita hubungkan lagi dari lutut ke pergelangannya, kira-kira seperti ini. Ini garisnya berfungsi supaya kita gampang membuat bentuk kakinya atau betisnya. Nah, kalau betis tidak mungkin lurus seperti ini, kita bentuk lagi agak menggembung di betisnya seperti ini. Kemudian yang ini juga bagian dalam, ini lutut tadi ya. Kita gembungkan dulu bagian dalam, langsung menuju ke pergelangan seperti ini. Kemudian yang sebelahnya juga sama. Kita buat agak menggembung seperti ini. Kemudian betis sisi sebelahnya lagi, gembungnya agak besar ke pergelangan kaki. Nah, kurang lebih seperti ini untuk betis bagian bawah. Lalu lanjut kita akan membuat kakinya. Ini kita lebihkan dulu untuk pergelangannya agak ke bawah sedikit, sekitar setengah cm. Lalu kita akan membentuk kakinya. Kakinya ini sebenarnya bisa dikira-kira saja, tapi untuk teman-teman mungkin yang masih kesulitan, kita bisa membuat batas dulu kakinya. Kita bisa ukur. Ini jaraknya bisa sekitar 0,7 atau 0,8 dari garis vertikal. Kita kasih batas. Kemudian kita kasih batas. Lalu kita hubungkan dari pergelangan kaki ke sini. Kemudian yang ini ke sini, lalu ke sini. Saya hapus dulu. Kita hubungkan ke sini. Kemudian yang ini meliuk langsung ke sini. Nah, ini jarak kakinya ini bisa sekitar 1 cm atau 0,8. Ini boleh disesuaikan saja ya. Kemudian bisa kita garis dulu kalau teman-teman yang kesulitan. Lebar kakinya 1, kita garis. Kemudian kita liukan seperti yang sebelah tadi. Begini. Agak keluar sedikit dari garis nomor 10 nggak apa-apa. Nah, begini kira-kira gambar kakinya. Nah, ini proporsi badan kita sudah selesai dari atas ke bawah. Lanjut kita akan menggambar bagian lengannya. Fokus di garis nomor 4, posisi pinggang dan siku. Kita kasih jarak dulu sekitar setengah sampai 0,6 cm dari pinggang. Ini kita tandai. Setengah sampai 0,6 atau lebih juga nggak apa-apa. Ini yang kita buat pose standar ya. Jadi setelah itu, setelah dijaraki, kita buat garis lagi sekitar 0,7 cm. Agak besar sedikit atau kurang lebihnya juga nggak apa-apa. Lalu kita buat garis lurus. Ini kerangka supaya lengan kita tidak perlu kita buat terlalu jauh dari garis ini. Nah, lurus begini. Nah, setelah itu kita tinggal membentuk lengannya. Jadi ini misalnya otot lengannya agak meliuk. Ke sini berhenti, kemudian kita ikuti garisnya bagian dalam seperti ini. Ini bisa kita hapus dan kita bentuk lagi sampai kira-kira liukan di lengannya itu cukup proporsional. Kemudian satunya lagi kita bentuk menghubungkan sampai ke garis nomor 4. Lanjut kita akan membuat garis lengan bawah dan tangan. Di garis 5/2/3 lengannya ini, garis ini, itu adalah jatuhnya lengan di 5/2/3 itu, jadi pergelangannya berada di tengah sekitar sini. Nah, bisa
dibuat dulu kerangkanya. Nah, kemudian ini bisa kita kasih jarak setengah. Ini setengah. Kemudian ininya 0,4 untuk pergelangan tangannya. Kemudian kita tinggal hubungkan ke pergelangan tangan ini. Kemudian ini ke sini. Nah, lalu kita buat lekukan dari siku ke lengan sampai ke pergelangan tangan seperti ini. Ini agak sedikit meliuk. Nah, begini kira-kira bentuk sikunya. Sikunya di sini. Kemudian lengan sebelahnya juga kita buat liukan supaya lebih bagus. Nah, seperti ini pergelangannya. Ini siku. Lanjut, kita akan membuat tangannya di garis 52/3. Ini bisa kita kasih lebar tangan. Misalnya di sini cuma saya perkirakan ya, misalnya seperti ini, jaraknya sekitar 0,4, kemudian ini 0,7 atau 0,6, ini 0,4 dulu, kemudian ini 0,7 atau 0,6, lalu kita hubungkan pergelangannya seperti ini. Ini hanya perkiraan. Kalau teman-teman yang biasa menggambar orang pasti lebih mudah, tapi kalau yang belum mungkin agak sulit ya. Kemudian ke sini, ke batas garis nomor 6, begini kira-kira. Tidak perlu jemarinya terlalu bagus, yang penting siluet luar jemari-jemarinya, siluet tangannya seperti ini. Karena kita tidak belajar menggambar anatomi ya, tapi menggambar busana. Jadi hanya perlu siluetnya saja. Kurang lebih seperti ini lebar tangannya, kemudian ini batasnya. Kurang lebih seperti ini untuk gambar siluet tangannya. Nah, bisa kita luaskan sedikit untuk jari jemarinya. Yang kesulitan tidak mengapa, silakan gambar siluet tangan luarnya saja. Nah, seperti ini sudah selesai proporsi badan standar. Ukuran 9 kali tinggi kepala. Silakan teman-teman coba buat di buku gambar atau kertas HVS-nya masing-masing.